Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Di sini saya akan bahas mengenai materi 1 sampai 7 mata kuliah Managerial Skills in Hospitality Industry sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai ujian tengah semester. Materi tatap muka 1 membahas mengenai pengertian manajemen skill. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Manajemen keahlian atau sering disebut manajemen skill adalah praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Pengertian pentingnya keterampilan soft skill yang harus dimiliki untuk setiap profesi. Soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kemampuan ini lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Kalian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Tatap muka 2 membahas mengenai konsep diri. Pengertian konsep diri secara umum adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Pandangan terhadap diri sendiri mencakup berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan termasuk kegagalannya. Komponen konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu citra tubuh, ideal diri, harga diri, dan peran diri. Jenis-jenis konsep diri secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan. Sedangkan konsep diri negatif, orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan, orang lain, ataupun diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Masalah yang terjadi pada manusia sebagian besar berakar pada cara pandangnya terhadap diri sendiri. Pemahaman ini kerap berakar dari pikiran negatif baik pada diri sendiri, seperti merasa inferior, tidak berguna, tidak cantik, dan berbagi kritik pada diri sendiri yang justru membangun problematika. Faktor yang mempengaruhi self-konsep seseorang dalam pola asuh orang tua diantaranya kegagalan, depresi, dan juga overthinking. Tatap muka 3 membahas mengenai potensi. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Jenis dan contoh potensi yaitu yang pertama, kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diintelijensikan oleh setiap orang. Yang kedua yaitu etos kerja. Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seseorang, bisa menjadi ciri khas yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kebutuhan. Manfaat mengembangkan potensi adalah untuk mengembangkan nature dan nurture secara tepat. Nature adalah kepribadian manusia yang terbentuk dari bawaan lahir, bakat. Sedangkan nurture adalah kepribadian manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan. Dengan demikian, pengembangan potensi diri adalah berusaha memaksimalkan potensi positif yang ada dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang ada. Tatap muka 4 membahas mengenai pengertian manajemen waktu.
Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen menjadi keterbatasan waktu. Manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal, karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target, dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting. Manfaat dalam manajemen waktu yang benar yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang terakhir yaitu mencapai target dan tujuan. Tatap muka 5 membahas mengenai manajemen diri. Manajemen diri adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengelola dirinya sebaik-baiknya untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup. Dan itu juga segenap kegiatan dan langkah mengatur dan mengelola dirinya. Dimensi manajemen diri yaitu pikiran, tujuan, perasaan, dan spiritual. Pengertian stres dan manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Faktor-faktor pemicu stres. Faktor yang mengganggu kestabilan stres organisme berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam diri organisme adalah biologis dan psikologis, sedangkan yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan. Tatap muka 6 membahas mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan muncul bersama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama, lalu bekerja bersama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menantang kebosanan binatang dan alam di sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan. Pada saat itu, pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang paling kuat, paling cerdas, dan juga paling berani. Prinsip dan dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah soal hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin mengarahkan, pengikut menjalankan. Pengikut memberikan umpan, dan pemimpin merespon. Pahami dengan baik prinsip kepemimpinan yang satu ini. Hubungan timbal balik artinya hubungan dua arah, bukan satu arah. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, kelompok, atau bawahan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu hal yang saling berkaitan dalam hal berorganisasi dan tidak jauh dari kepemimpinan, di mana seseorang berusaha mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan hal yang semestinya atau hal yang sudah menjadi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin jika diartikan adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk pencapaian beberapa tujuan. Tatap muka 7 membahas mengenai definisi negosiasi. Bernegosiasi karena kita memiliki sesuatu untuk kita tawarkan atau menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Dua alasan utama kita bernegosiasi. Yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju.
Yang kedua yaitu untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan, atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Proses negosiasi yang pertama yaitu analisis atau investigasi terlebih dahulu, yang kedua yaitu presentasi, yang ketiga yaitu tawar-menawar, dan yang keempat yaitu kesepakatan. Faktor keberhasilan negosiasi yang pertama yaitu persiapan, yang kedua taktik, yang ketiga mengumpulkan informasi, dan yang keempat yaitu latihan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi 1-7 ini yaitu telah dibahas untuk mengetahui mengenai manajemen skill, konsep diri, potensi diri, manajemen waktu, manajemen diri, kepemimpinan, dan juga negosiasi. Dengan pembahasan mengenai materi tersebut, kita dapat belajar dan mendapatkan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan untuk kedepannya agar semakin siap dalam menghadapi masa depan atau dunia kerja. Sekian yang dapat saya bahas mengenai materi 1-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.